Aduh, ya, baik Bapak Ibu. Nah, adapun buku yang digunakan, saya akan lanjut memperlihatkan bukunya saja. Baik Bapak Ibu, ini buku-buku yang saya gunakan di dalam melakukan pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah dua buku yang menjadi buku utama di dalam kita mempelajari statistik dan analisa data. Yang pertama ini adalah buku statistika yang ditulis oleh Dr. Mika Agus Widianto. Bapak Ibu, ini adalah buku satu-satunya yang mengakomodir bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan sebuah penelitian di bidang teologi, Bapak Ibu. Nah, ini kalau buku-buku yang lain secara umum ya, Bapak Ibu, tetapi ini bagi kita sangat kesulitan sekali ketika kita melakukan sebuah penelitian, apalagi dengan penelitian secara kuantitatif. Kalau Bapak Ibu memperhatikan video yang saya kirim, ada ketakutan, ada satu pro dan kontra antara menggunakan buku atau menggunakan penelitian secara kuantitatif. Ya, ada yang secara ini mengatakan bahwa Alkitab adalah hal yang tidak bisa didikte, apalagi dengan sebuah kajian yang secara ilmiah. Nah, Bapak Ibu, inilah yang sering menjadi perdebatan, dan bersyukur di tahun 2005 atau 15 kemari ya, 18, banyak sekolah-sekolah STT pada akhirnya menggunakan terutama di bidang pendidikan agama Kristen. Kalau saya mengingat dulu ketika saya mengambil kuliah di Seminari Bethel di dalam penelitian ini, saya justru menggunakan penelitian secara kualitatif. Dan saya tidak tahu bagaimana penelitian secara kuantitatif ketika itu. Tapi di dalam penggunaannya pada akhirnya saya ketika masuk di dalam Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, disitulah saya berkenalan dengan SPSS. Dan di situ kemudian saya baru dapat terbuka pikiran saya bahwa ternyata bisa juga di dalam dunia gerejawi melakukan penelitian secara ilmiah dengan kuantitatif. Nah, ini buku ini sangat menolong Bapak Ibu, tapi sayang buku ini sudah tidak beredar ya, habis, dan saya sudah bicara dengan Pak Mika Agus Widianto ini bagus loh Pak, tapi terkait dengan pendanaan sehingga dia belum memikirkan untuk membuat hal ini. Nah, Bapak Ibu, dengan buku ini sangat menolong bagi kita, dan ini ada di beberapa STT yang menggunakan buku ini. Karena dengan buku-buku terbitan yang lain, apalagi seperti pembahasan ini, justru kita tidak menjumpai. Nah, di sini kita dituntun langsung. Ketika penelitian metode kita langsung masuk kepada gimana ini penelitian. Nah, ini tuntunan ini menjadi hal yang sampai sekarang saya selalu menggunakan buku ini, Bapak Ibu. Dan ini statistik ini lebih bersifat praktis ya Bapak Ibu, dan ini ada hitungan-hitungan secara manual ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari di kedua buku ini saling mengisi Bapak Ibu. Dan ini ada banyak, saya memesan buku ini secara online. 1, 2, 3, 4 ini saya pesan secara online. Tapi ini tidak. Ini jadi dari sini Bapak Ibu bisa
untuk memastikan hitungan-hitungan yang dimasukkan di dalam program SPSS dengan hitungan secara manual, tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh ya Bapak Ibu. Justru itu akan membantu kita di dalam memahami statistik ini. Ini buku-buku ini yang saya gunakan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu ini bisa bisa dipesan Bapak Ibu, dan kemudian kalau buku ini mesti difotokopi ya Bapak Ibu. Baik, saya berharap Bapak Ibu seperti yang tadi di pertama pembicaraan saya, Bapak Ibu bisa membeli program SPSS versi 23. Kebetulan versi yang saya gunakan adalah versi 23. Dan saya berharap nanti ke depannya kita akan mengadakan workshop ya, mungkin di dalam bagaimana Bapak Ibu di dalam mengelola dan menguasai SPSS ini. Dan kemungkinan nanti kita akan sama-sama mendiskusikan dan mengambil satu contoh tesis ya Bapak Ibu, untuk melakukan pengolahan data dengan menggunakan statistik SPSS ini Bapak Ibu. Dan inilah daftar pustaka Bapak Ibu yang menjadi pegangan Bapak Ibu untuk kemudian bisa kita sama-sama pelajari. Dan Bapak Ibu, untuk e-book yang saya kirim itu adalah ringkasan Bapak Ibu. Saya lebih banyak mengambil ringkasan di buku ini dan didukung dengan referensi dari ketiga buku ini, Bapak Ibu. Jadi dari sinilah kita bisa, saya berharap Bapak Ibu tidak alergi nantinya ketika melakukan sebuah penelitian, dan saya berharap Bapak Ibu malah larut di dalam penggunaan statistik ini, apalagi SPSS ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sistem pembelajaran kita online ya. Dan saya tadi ada chat di situ tampil kamera dalam keadaan on, itu bagus sekali, memang selayaknya seperti itu. Lalu kita akan buat nanti diskusi Bapak Ibu, ya mungkin secara kebersamaan atau mungkin nanti akan dibagi Bapak Ibu. Lalu ada penugasan Bapak Ibu. Jadi sistem belajar yang saya ampu ini Bapak Ibu, saya berharap yang sampai sekarang saya masih gunakan Bapak Ibu. Di dalam proses pembelajaran ini, saya berharap Bapak Ibu menyimak apa yang disampaikan dan tidak melakukan satu catatan. Di dalam sistem pembelajaran saya ini nanti Bapak Ibu menyimak semua dari awal sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu menulis rangkuman dari pembelajaran yang kita telah terima di dalam 2 lembar kertas nanti Bapak Ibu. Jadi selama belajar itu Bapak Ibu menyimak, kemudian Bapak Ibu mencatat setelah selesai belajar ini, entah besok pagi atau lusa Bapak Ibu kemudian mencatat. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu HOTS ya, untuk seni berpikir tingkat tinggi yang diberlakukan di dalam sekolah di tingkat SD sampai SMA. Jadi Bapak Ibu, saya berharap mungkin sudah ini ya, tetapi ini membiasakan diri Bapak Ibu mencatat kembali dan mengingat kembali daya ingat Bapak dari pelajaran yang sudah Bapak terima ya, sepanjang pertemuan itu. Lalu minggu depan, tugas-tugas itu Bapak kirimkan melalui alamat email yang tadi sudah saya berikan tadi, denijaktirsa@gmail.com. Ya Bapak Ibu,
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sistem belajar yang saya terapkan pada pembelajaran kelas ini, Bapak Ibu memperhatikan semua yang dipelajari, kemudian besok baru Bapak Ibu mencatat sambil mengingat kembali apa yang disampaikan. Kalau bisa Bapak Ibu, ada 2 sampai 3 referensi, apakah lewat internet yang Bapak ambil atau lewat buku-buku yang mungkin dari kelima buku itu Bapak Ibu akan beli atau buku sejenisnya. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu di dalam mengingat serta menguasai dan memahami. Dan saya tidak menginginkan Bapak Ibu menulis mengikuti apa yang ada di dalam buku, menyalin atau meringkas dengan redaksi dari buku tersebut. Tapi di sini Bapak Ibu membuat redaksi sendiri dengan bahasa yang Bapak Ibu pahami, lalu Bapak Ibu mencoba tulisan itu bukan diperuntukkan kepada Bapak Ibu, tetapi kepada pembaca. Nah, dengan cara demikian, maka Bapak Ibu dapat menguasai semua materi-materi yang diberikan, dan memang ada beberapa yang hilang mungkin saat ketika baca. Menyarankan saja buat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas itu sebaiknya ditulis tangan Bapak Ibu. Nah, dengan menulis tangan ini akan memberikan satu keselarasan apa yang dipikir ditulis. Ya, baik Bapak Ibu. Ini dari mana ya Bu suaranya Bu? Semuanya ini Pak, Pak, mic-nya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi seperti begitu Bapak Ibu menulis tangan, baru kemudian Bapak Ibu mengetik dan buat di dalam file komputer dan dikirim lewat email Bapak Ibu. Dan ini satu tips yang dapat saya berikan agar pembelajaran itu tidak sia-sia Bapak Ibu ya. Ini kemampuan Bapak Ibu di dalam menangkap dan terjemahkan dan meredaksikan di dalam tulisan bahasa Bapak Ibu sendiri. Ya Bapak Ibu, ini sistem belajar yang akan kita jalani. Oh ya Bapak Ibu, selama ini boleh saya tanya Bapak Ibu, dalam satu perkuliahan ini berapa kali pertemuan ya Bapak Ibu? 7 kali Pak. 7 kali, baik. Ya. 8 menyelesaikan tugas begitu. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, jadi 7 kali kita pertemuan sehingga saya bisa menyusun sedemikian rupa. Dan sistem pembelajaran, sistem evaluasinya Bapak Ibu untuk ini, yaitu penugasan tadi yang namanya lembaran tugas mandiri Bapak Ibu. Jadi di dalam lembar nanti saya akan buatkan tentunya bagaimana membuat LTM, lembaran tugas mandiri. Dan itu jadi di dalam lembaran tugas mandiri itu Bapak Ibu menuliskan apa yang sudah dipelajari di pertemuan kemarin atau hari ini. Ya. Jadi begitu seterusnya sampai kita berada di pertemuan ke-7. Itu evaluasinya dari penugasan itu Bapak Ibu. Yang berikutnya ada presentasi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu untuk mungkin presentasi ini akan diberikan secara kelompok atau bagaimana. Dari pengalaman Bapak Ibu mungkin saya bisa mendapatkan informasi Bapak Ibu. Apakah ada presentasi di setiap pembelajaran kemarin-kemarin Bapak Ibu?
Biasanya di mata kuliah kemarin itu Pak, kita tugasnya tidak setiap kali pertemuan, tapi presentasi kelompok, kadang kelompok, kadang pribadi, terus biasanya di akhir dikasih soal gitu Pak. Jadi untuk 8 kali pertemuan itu berarti tugas kita hanya 2 kali, kadang mandiri atau kelompok, terus sama ujian begitu. Oh, begitu ya. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke sistem evaluasi ini, saya mau tanya dulu ya, ini kita ada kesepakatan dulu ini. Bagaimana dengan penugasan dari sistem pembelajaran yang saya sampaikan? Apakah ada keberatan dari Bapak Ibu? Kita diskusi Bapak Ibu. Saya ingin pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mengasihkan Bapak Ibu. Dan tidak membebani Bapak Ibu, apalagi dengan tugas-tugas Bapak Ibu yang cukup padat sekali di luar sana. Mungkin ada masukan bisa disampaikan Bapak Ibu sebelum masuk dalam materi. Iya Pak, saya Pak. Ya silakan. Ya Pak, kalau setiap pertemuan itu ada setiap hari tugasnya, itu mungkin sangat mengganggu buat kami dalam kesibukan kami yang panjang seperti tadi dikatakan Bu Lucy. Biasanya itu paling satu persentase dan satu tugas yang seperti ujian yang dikumpulkan pada minggu ke-8 Pak. Tapi kalau untuk setiap minggu ada tugas-tugas seperti yang tadi Bapak sebutkan, itu mungkin sangat memberatkan buat kami. Itu masukan dari saya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, mungkin yang lain. Saya mungkin nanti akan ada ini, paling tidak. Ya, silakan Ibu Vera. Ya, selamat Pak. Ya, mungkin kalau dari saya juga Pak, satu mungkin tugas untuk nilai tugasnya Pak. Terus biasanya satu lagi tugas, entah itu modelnya seperti apa Bapak, terserah Bapak, untuk ujian Bapak. Jadi itu biasanya dikumpulkan di pertemuan terakhir gitu Bapak. Ataupun kalau memang pertemuan terakhir Bapak mau ujian itu cara Bapak, tapi biasanya 2 tugas seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera. Mungkin yang lainnya. Sepertinya sama semua Pak. Ya. Dan tidak. Diulangi lagi, Pak. Seperti hampir sama semua isi hati kami, Pak. Sepakat dengan Ibu dan Ibu Rizka. Baik, Bapak Ibu. Ya, berarti kemungkinan nanti saya akan membuat satu rancangan yang terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan, Bapak Ibu, terus tugas yang akan Bapak Ibu terima. Paling tidak, Bapak Ibu, bagi saya bisa memahami apa yang disampaikan. Mungkin dengan Pak Rulan ada mau bicara, Pak Rulan? Ya, informasi aja Pak, kami sudah mulai menulis Pak, jadi ya apa, ada yang menulis, ada udah mulai penelitian, karena kan pelajaran ini harusnya kan di semester sebelumnya kita udah dapat, jadi tapi kan ini agak terlambat gitu loh Pak, buat kami yang sudah mau selesai, jadi maksudnya mohon dipertimbangkan juga kalau dengan tugas yang diberikan gitu Pak. Baik. Ya, saya memang sempat berbicara dengan Pak Pulman, Pak, kemungkinan di dalam pembelajaran kali ini, untuk terutama statistik dan analisa data, lebih kepada diskusi apa yang Bapak Ibu tulis. Itu dia. Dan saya akan mencoba untuk itu Bapak mempelajari secara mandiri. Saya akan buatkan video, maaf ini videonya ulang karena semua data hilang. Sebenarnya sudah lengkap Bapak Ibu, langsung kepada poin-poin yang
dalam penulisan itu sebenarnya. Tapi saya akan kirimkan video, Bapak Ibu dapat belajar mandiri dan kita langsung poin paling tidak, karena dalam perkuliahan ini tahapan-tahapan seperti materi-materi yang akan saya berikan itu sebentar akan saya sampaikan itu secara ini Bapak Ibu dapat mempelajari secara mandiri, tetapi dalam pertemuan kita 7 kali pertemuan ini saya berharap Bapak Ibu punya tesis yang kemudian kita diskusikan bersama-sama. Dengan menggunakan metode apa, ini apa, kita akan gali bersama-sama. Lebih bersifat konsultasi Bapak Ibu. Ya, baik. Apakah sepakat dengan itu Bapak Ibu? Iya Pak, saya pikir itu lebih menolong kita yang sedang menulis. Daripada kita mesti download dengan berbagai informasi lagi. Nggak apa-apa sih, mungkin buat Pak Igrea sama Pak Neil. Mestinya kalau di jadwal sebelumnya kan ini terakhir, kan beliau masuk awal sama dengan kita. Harap beliau berdua tidak keberatan. Nah, kalau Bapak buat seperti tadi itu justru memberikan nilai tambah buat kami yang lagi berusaha bergumul untuk menulis, Pak. Iya. Iya. Baik. Ya, Pak Ikra, ya silakan. Iya, Pak. Prinsipnya sih oke. Cuma ini masukan aja. Ya. SPSS itu kan program untuk menganalisa data. Setiap program, kalau datanya salah, outputnya pasti salah kan, Pak? Betul. Nah, bisa enggak di dalam perkuliahan kita ini nanti seperti tadi penugasan-penugasan itu ada simulasi. Pengalamannya biasanya begini. Kita itu kesulitan biasanya mulai dari mengkolek data, ya. Kemudian bagaimana membuat metode sampling yang akurat, lalu bagaimana mengolah variabel-variabel XY dengan analisa regresi itu supaya nanti waktu diinput ke SPSS itu hasilnya jadi akurat gitu, Pak. Nah, biasanya saya tidak tahu apakah teman-teman sudah memahami bagaimana menginput data dengan mengkolek data yang bagus, misalnya mulai dari yang metode samplingnya, mengolah variabel XY-nya, kemudian membuat analisa regresinya. Karena dari analisa regresi itulah akan ditarik sebuah kesimpulan, sebuah penelitian, kira-kira gitu. Kalau itu disimulasikan, Bapak mulai ngajari ini loh cara ngambil sampling yang benar, lalu mengolah variabel XY-nya sampai ke program SPSS-nya, Pak. Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti memudahkan. Baik, Bapak. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ikra itu memang saya akan membuatkan simulasi tutornya secara kirim video saja Bapak Ibu. Saya mungkin akan mengirimkan video dan Bapak Ibu dapat mempelajari ya. Jadi pertemuan kita ini kita langsung aja. Mungkin kita akan pembagian siapa punya ini dikirim, lalu kita sama-sama bahas di minggu pertemuan keberapa nanti ya, kita akan bahas seperti apa itu. Memang untuk hal-hal yang secara detail itu saya akan sampaikan lewat video Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat secara perlahan-lahan mengikuti langkah-langkahnya, lalu ketika pertemuan ini kita mendiskusikan. Ya, saya rasa kita bisa tesis siapa dulu nih yang kita mau bahas ini hari ini, 2 atau 1 tesis yang permasalahannya apa, kesulitannya di mana, dan saya berharap itu dapat menolong Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan itu. Tetapi sekali lagi saya berharap Bapak Ibu untuk download itu aplikasi SPSS itu, agar Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah dan dengan panduan video yang saya buat itu. Sehingga nanti saya akan membuat video itu langsung kepada poinnya, sehingga Bapak Ibu mungkin regresinya seperti apa, bagaimana aplikasi validasi ini, ya kan? Lalu bagaimana mengelola variabel itu, regresinya, linearnya apa, ANOVA,
sebagainya dan seterusnya. Nah, dari situ Bapak Ibu dapat mengikutinya, dan saya berharap itu dapat menolong Bapak Ibu. Namun apabila kesulitan itu kita bisa bahas di sini Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu bagaimana Pak Ikria? Ya, boleh Pak. Boleh ya? Boleh ya, nanti saya Yang kesulitan itu biasanya gini Pak. simulasikan. Ya, yang perlu disimulasikan itu bagaimana tahapan-tahapan mulai dari kalau kita membuat penelitian kan ada objek penelitian, lalu metode sampling, membuat kuesioner, tahapan dan seterusnya itu nanti baru sampai ke penggunaan SPSS-nya itu Pak. Gitu. Ya, Ya. Ya memang seperti itu. Yang seperti Pak ini kita langsung pada poin-poin seperti itu. Nanti simulasinya itu mungkin hal yang pertama adalah untuk besok ya Bapak Ibu, besok saya akan buatkan video, tapi besok juga kita akan simulasikan bersama-sama dan Bapak Ibu dapat mengikutinya. Dan saya berharap Bapak Ibu mungkin ada laptop 2 sudah siap dengan program SPSS. Nah, di situ nanti saya akan simulasikan menuntun Bapak Ibu dari monitor ini. Dan Bapak Ibu dapat melihat. Saya berharap nanti data-data itu Bapak Ibu sudah siapkan data-data yang akan disimulasikan nanti. Begitu. Kalau begini saja. Mungkin Bapak Ibu kita akan ini ya, siapa yang bersedia ya, kalau bersedia sih mau aja ya Bapak Ibu. Tesis siapa dulu nih yang kita mau olah dulu ini. Kita sepakat dulu minggu depan kita akan olah itu. Akan dari awalnya seperti yang Pak Ikria itu. Betul Pak Ikria. Tahapan demi tahapan Pak. Ya, siapa dulu yang ini bisa dikirim ke alamat email saya, terutama untuk bab berapa ya? Bab 3. Ya, bab 3. Ya, bab 3. Mungkin yang sedang menyusun, Pak. Belum sampai, Pak. Kita belum sampai bab 3, Pak. Iya. Oh, baru bab pertama kita baru ini. awal. Ya, kita baru bab 1, Pak. Satu, Bab 1 Pak. ya. Mohon maaf, Pak. Jadi ini yang SPS ini kan kayaknya kan yang menguasainya itu kan Pak Igrea, Pak dosen mungkin Pak Niel. Kita nih barang baru ini, Pak. Jadi saya pikir ini binatang apa gitu kan. Maksudnya kalau Pak Sis bicara kan, wah ini memang bidang-bidang beliau nih. Jadi Bapak tolong Pak maklumi kami. Jadi mungkin kasih tahu dulu kita bisa download barang itu di mana, aplikasi itulah Pak, supaya kita siapin. Ini Pak dosen sama bapak-bapak yang sudah kompeten di situ bicara kayak kita semua udah tahu ini, jadi bahaya nih. Oh iya, baik. Ya, jadi ya baik Bapak Ibu, ya ini tahapan-tahapan itu baiklah kita akan lihat secara ini bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ikrea. Ya kita akan biasa kalau yang saya kirim video itu Bapak Ibu sudah ini ya Bapak Ibu ya. Saya coba untuk bab bahannya ini saya belum dapat ini. Mungkin bab 1 yang sudah ada Bapak Ibu bisa kirim ya Bapak Ibu. Nanti saya akan pilih mana-mana yang akan saya simulasikan nanti minggu depan Bapak Ibu. Bagaimana? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Baik. Ya. Mungkin teman-teman ada yang belum punya softwarenya SPSS atau beli atau download Iya, itu Pak. versi berapa? Kan ada banyak versi tadi. Bapak bisa Ya, versi yang ke-22 atau 23. Kebetulan punya saya 23. Saya akan coba tampilkan dulu ya Bapak Ibu ya. Pak, cara downloadnya di mana Pak? Tolong dikasih supaya kita. Kalau
Biasanya ada dijual online, Pak. Biasanya kita. Oh ya Pak, baik, baik. Iya. Langsung Itu cara mendownloadnya itu memang apa namanya? Ya saya belum siap. Ini datanya hilang ini ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap nanti besok atau lusa saya akan kirim cara mendownloadnya Bapak Ibu. Baik, baik Pak. Itu bagaimana cara mendownload untuk program SPSS itu. Sebaiknya Bapak Ibu bisa pesan secara online. Itu kalau enggak supaya enggak pusing Bapak Ibu bawa aja ke tempat apa namanya laptop itu perbaikan laptop itu, Pak tolong download SPSS itu. Biasanya kalau saya nggak tahu ini di daerah-daerah seperti di mana ya. Semua kalau di otak saya ini kota Jakarta ini Pak, jadi agak mudah gitu. Saya nggak tahu kalau di Papua itu. Itu berdoa syafaat dulu Pak. Bisa aja Pak. Apa? Di Papua doa syafaat dulu Pak. Ya ini memang kesulitan ya Bapak. Jadi Pak, barang itu harus dibeli. Barang itu harus dibeli secara portable ada ya Bapak Ibu, nanti bisa pesan secara online itu. Atau kalau Bapak punya softwarenya boleh di-upload di Google Drive Pak, share, tinggal kita download install. Itu yang saya nggak punya. Saya nggak punya. Portable nggak punya. Jadi sudah ini itu yang apa namanya yang jadi kesulitan buat saya ini. Makanya untuk setiap ini saya selalu meminta kepada mahasiswa terutama di STT Pokok Anggur itu untuk download di tempat saya itu ada ya, tapi saya minta portable-nya mereka juga nggak punya. Saya ada tapi sudah lama Pak, saya cek versinya dulu Pak. Saya takutnya versi tidak sama. Gitu. Ya. Saya akan coba tampilkan Bapak. Kalau Pak dosen izin Ya. keluar ya. Karena saya di jalan ini. Oh iya Pak. Makasih Pak, hujan soalnya. Ya Pak. Baik. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat Tuhan malam. berkati. Ya, Tuhan berkati. Izin lifetime. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Sudah. Nah, ini yang saya miliki adalah versi 23 Bapak Ibu.
Jadi ini terdownload seperti ini, maka kita akan lihat. Kok hilang? Tutup lagi, Pak. Tutup lagi ya. Ya, jadi lembarannya seperti ini Bapak Ibu. Dan saya ada videonya, nanti Bapak Ibu bisa, saya akan kirim Bapak Ibu. Ini video yang kedua, sebenarnya sudah ada. Bagaimana pengenalan ini dan kemudian ada langkah-langkah di dalam penggunaan Bapak Ibu. Ya, namun saya minta maaf karena video yang saya kirim itu bahasanya untuk bahasa S1 ya Bapak Ibu. Agak sedikit ini. Nah, jadi kira-kira itu gambaran yang Bapak Ibu dapat lihat di dalam ekspresi sini. Saya akan kirimkan video dan itu bisa dikirim lewat email. Bapak Ibu bisa kirim alamat email Bapak Ibu ke WA grup. Nanti saya akan kirim lewat email karena berat sekali itu Bapak Ibu. Kapasitasnya berat, atas 100 MB. Ya, saya berharap dengan kirim lewat email ini, maka Bapak Ibu akan melihat video itu. Dan kemudian itu yang akan Bapak Ibu pahami. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya Bapak Ibu terkait dengan itu. Apakah ada waktu istirahat sekitar 5-10 menit, Bu? Biasanya kita bablas saja, Pak. Sampai jam 8:30. Tapi kembalikan lagi ke Bapak kalau Bapak mau istirahat. Ya. Baik Bapak Ibu, ini saya akan coba tahapan-tahapan seperti ini. Kita tetap melihat di dalam konsep ini pendahuluan dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kirimkan videonya, Bapak Ibu dapat melihat video tersebut. Ya Bapak Ibu, ini saya akan melihat pada Bapak Ibu mengajak pendahuluan terkait dengan statistik ya Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah menonton video yang saya sudah berikan di dalam langkah-langkah di dalam pembuatan tesis Bapak Ibu. Kita menentukan masalah penelitian. Ya Bapak Ibu, seperti tadi yang di awal Bapak Ibu, di dalam pembicaraan awal tadi, saya menyampaikan bagaimana kita membuat sebuah penentukan masalah. Nah, untuk menentukan masalah penelitian ini Bapak Ibu, di bab 1 ini Bapak Ibu, kita harus dapat melihat masalah yang terjadi di tempat penelitian. Jadi Bapak Ibu jangan menetapkan variabel terlebih dahulu, jangan menetapkan keinginan Bapak. Bapak Ibu jangan menetapkan itu, tetapi Bapak Ibu melihat. Nah, di sana ada masalah apa? Gejalanya apa? Fenomena-fenomena yang ada di objek penelitian tersebut. Kalau penentuan masalah ini sudah ditetapkan tanpa Bapak melakukan pengamatan atau tanpa Bapak melihat apa yang ada di objek penelitian tersebut, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu membuat masalah.
Nah, ini kita jangan membuat masalah. Saya seringkali menjumpai banyak sekali penulis-penulis baik di dalam tesis maupun di dalam skripsi sudah ditentukan masalahnya. Nah, ini jadi persoalan. Ketika Bapak salah di dalam langkah ini, maka tidak akan valid penelitiannya Bapak Ibu sedang atau akan lakukan nantinya. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menentukan masalah, maka Bapak Ibu dapat melihat literatur. Melakukan sebuah tinjauan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan tinjauan ini, Bapak Ibu, dengan melakukan tinjauan ini, maka Bapak Ibu jangan coba-coba memakai dugaan atau menafsirkan, menduga-duga. Di sini Bapak Ibu mencari terlebih dahulu literatur dari permasalahan yang sedang terjadi di objek penelitian yang Bapak Ibu sedang lakukan. Dan ketika Bapak Ibu sudah melakukan objek penelitian tinjauan secara literatur itu, maka Bapak Ibu diminta langkah yang berikutnya adalah Bapak Ibu melakukan perumusan hipotesis. Ya, ini rumusan hipotesis Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melihat di literatur, lalu Bapak Ibu melakukan satu rumusan atau satu kesimpulan sementara dari apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian secara literatur, maka rumusan ini akan memandu Bapak Ibu di dalam pembuatan penelitian tersebut. Bapak Ibu, saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ini. Ya, di dalam penentuan masalah atau ketika Bapak Ibu berada di dalam literatur, tinjauan literatur ini, Bapak Ibu dapat mendeskripsikan terlebih dahulu, ini adalah piramida terbalik. Piramida terbalik ini adalah satu cakupan yang sangat luas, fenomena-fenomena apa yang terjadi. Lalu kemudian Bapak Ibu persempit lagi secara khusus. Nah, misalnya ini secara umum, kemudian Bapak Ibu secara pendidikan. Nah, di sini misalnya pendidikan, khusus dalam pendidikan. Baik, misalnya karakter secara umum. Di sini secara umum, secara luas. Lalu bagaimana karakter di dalam. Lalu di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu ini dipersempit lagi. Mungkin pendidikannya lalu di tingkat apa? SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, di sini. Jadi masuk dipersempit lagi.
Seperti contoh misalnya di lingkungan SMA. Nah, di sini pendidik ini misalnya Indonesia secara umum, pendidikan Indonesia secara umum, kemudian pendidikan Indonesia di tingkat SMA misalnya atau SMP. Lalu kemudian di sini ada sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah terbuka. Nah, ini Bapak Ibu melakukan di mana? Misalnya di sekolah SMP, di sekolah swasta atau campuran. Nah, dari sekolah ini kemudian dipersempit lagi sampai kelas. Nah, dari kelas dipersempit lagi. Sampai kemudian Bapak Ibu disinilah fokus Bapak Ibu di dalam melakukan sebuah penelitian. Ada variabel apa saja? Misalnya di dalam ini, di dalam permasalahan secara luas ini ada masalah karakter. Ya, misalnya masalah karakter. Ini Bapak Ibu jumpai ada masalah karakter ketika di dalam urutan ini. Lalu karakter ini kalau di mana di tesis itu ada 3 variabel. Misalnya karakter. Lalu kemudian di sini ada lagi misalnya karakter berkaitan lagi dengan didikan orang tua. Ya. Lalu kemudian karakter sudah, lalu kaitannya dengan didikan orang tua sudah, kemudian ditambah lagi misalnya apa lagi? Lingkungan, Pak. Apa? Lingkungan. Lingkungan, oke. Lingkungan. Nah, jadi dari 3 hal ini, 3 karakter ini, maka Bapak Ibu ada membuat ternyata dari pengamatan Bapak secara umum, ya dari pengamatan Bapak secara umum, kemudian dipersempit lagi, sehingga Bapak fokus kepada titik ini. Maka karakter, didikan, orang tua, dan lingkungan. Di dalam hal ini apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu? Misalkan di dalam ini, pengaruh. Misalnya di dalam tesis Bapak Ibu ya, pengaruh lingkungan. Didikan orang tua terhadap perkembangan karakter peserta didik di SMA Kasih Ibu dan Ayah. Oke, Kasih Ibu. Nah, ini akhirnya Bapak Ibu di dalam penentuan masalah yang ada dari pengamatan Bapak Ibu, maka sudah terbentuk, sudah ada ini tiga variabel ini. Nah, 3 variabel inilah yang kemudian yang menjadi pengamatan
di dalam pengamatan Bapak Ibu, maka terbentuklah judulnya seperti ini. Penelitian Bapak Ibu. Pengaruh lingkungan, didikan orang tua terhadap perkembangan karakter ya. Jadi ini pengaruh lingkungan dan didikan orang tua terhadap perkembangan karakter peserta didik di SMA Kasih Ibu. Nah, itulah kira-kira judul daripada penelitian. Ya, penelitian yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi Bapak Ibu di dalam rumusan ini dengan memperhatikan piramida terbalik ini, maka akan mengarahkan Bapak Ibu dengan penelitian yang sedang Bapak Ibu lakukan. Nah, dari situlah kemudian dari literatur tadi, ya tadi kan kita sudah buat literaturnya ya, seperti itu tadi. Ya. Maka Bapak Ibu dapat membuat rumusan hipotesis tadi dari judul tadi itu, pengaruh itu jika lingkungan yang baik dan didikan orang tua yang baik akan membentuk karakter anak. Nah, itu hipotesanya. Hipotesis yang Bapak Ibu dapat lakukan, dapat buat di dalam pembuatan itu. Baik, selanjutnya saya akan masuk lagi. Dari sini kemudian Bapak Ibu mendesain. Ya, Bapak Ibu melakukan desain penelitian itu. Ya, Bapak Ibu, dari sini Boleh tanya, Pak? ya silakan. Pak, tadi setelah penentuan masalah itu kan misalnya ada pengaruh lingkungan, didikan orang tua terhadap karakter, ya. Nah, variabel apa Pak yang akan diukur? Apakah tiga-tiganya saja yang akan diukur gitu? Karakter saja atau pengaruh lingkungan dan didikan orang tua itu? Ya, semuanya Pak. Semuanya diukur. Diukur ya? Ya, dianalisa semuanya. Jadi semuanya dilakukan pengukuran sehingga dari sanalah akan mendapatkan satu hasil yang bisa kita kita bagikan ya, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang membutuhkan penelitian tersebut. Jadi memang pengukurannya itu akan dianalisa semuanya, Pak. Biasanya kalau dianalisa
kalau untuk mengambil kesimpulan hipotesis tadi apakah itu terpenuhi atau tidak, biasanya kan berdasarkan variabel yang diukur itu untuk diuji gitu. Ya, betul. Tiga-tiganya kan biasanya hanya satu saja biasanya. Begitu. Ya. Yang itu adalah hasilnya daripada karakter itu sendiri, Pak. Berarti variabel X-nya itu adalah karakter ya, kira-kira gitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi X1, X2, X1-nya tadi lingkungan, X2-nya itu didikan orang tua, lalu kemudian karakter itu. Iya. Oke, Pak, makasih. Baik. Nah, ini Bapak Ibu nanti di dalam mendesain penelitian ini kemudian Bapak Ibu akan bisa akan dibawa kemana ini dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif. Di sini dari desain ini Bapak Ibu ya, di dalam desain ini ada kuantitatif, kemudian ada kualitatif, kemudian ada mix. Itu kolaborasi kuantitatif dan kualitatif. Nah. Jadi inilah Bapak Ibu bagaimana kita memulai di dalam melakukan sebuah penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan nantinya. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu sampai kepada tahap ini, kemudian kita melakukan sebuah pengumpulan data, sampel. Bapak Ibu mengumpulkan sampel contoh dari masalah-masalah atau variabel yang Bapak Ibu sedang kumpulkan sampel, baik orang-orangnya, baik secara kualitatif secara literaturnya, itu dikumpulkan semua masalah-masalah apa yang didapatkan. Jadi Bapak Ibu sebaiknya begini Bapak Ibu, di dalam menentukan penelitian, untuk menentukan masalah penelitian, sebaiknya Bapak Ibu mengambil dari penelitian yang sudah ada, seperti dari jurnal. Nah itu akan memudahkan Bapak sebenarnya. Sebaiknya seperti itu, dari jurnal Bapak mempelajari. Lalu kemudian Bapak melihat apakah objek penelitian itu memiliki kemiripan atau membandingkan, Bapak Ibu bisa bandingkan dari jurnal yang ada itu, ketertarikan Bapak. Nah dari situlah kemudian Bapak Ibu dapat melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah sampel-sampel ini, lalu Bapak melakukan satu
pemilihan. Artinya mengklasifikasi ya Bapak Ibu. Pak, mau tanya dong Pak. Ya silakan. Iya Pak. Pak, dalam menghitung mengumpulkan sampel itu, seandainya kita kan yang orang audiens yang kita yang akan kita teliti itu ada misalnya sekitar 60 atau 75 ya Pak ya. Bagaimana kita rumusnya untuk menghitung sampelnya Pak? Berapa yang harus kita perlukan gitu loh Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya Bapak Ibu, nanti apa yang Bapak Ibu barusan yang Ibu katakan ini itu sampai kepada tahapan sampel Bapak Ibu. Nah dari sinilah Bapak Ibu, Ibu bisa menentukan dari sampel ini ada pengambilan sampel secara acak, kemudian dari situ Bapak Ibu ada namanya sampel acak ya Bapak Ibu, diambil secara acak, kemudian di situ ada beberapa sampel yang Bapak Ibu bisa ambil seperti yang tadi. Nah cukup sebenarnya di dalam penelitian itu kalau 100 itu Bapak Ibu bisa ambil sekitar validasinya itu bisa dilakukan satu pengujian ya. Jadi dari sampel ini kemudian masuk kepada satu analisa yang dapat dianggap ajak. Ya itu dapat Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu melakukan satu analisa lewat memasukkan data itu kepada program SPSS itu. Jadi masalah dari sampel acak itu Ibu bisa dilihat paling tidak begini Bapak Ibu. Untuk sampel 25 kuesioner ya kira-kira 25 kuesioner itu yang paling rendah Bapak Ibu. Di dalam penelitian kuantitatif itu masih bisa diterima Bapak Ibu. Nah, kuesioner ini maka Bapak Ibu dapat melanjutkan sampai kepada penganalisan data sampai tuntas Bapak Ibu. Jadi itu yang di dalam sampel ini langsung kepada klasifikasi permasalahan yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari sampel-sampel yang tadi. Seperti misalnya pada bab 3 itu ada penyebaran angket. Nah, penyebaran angket ini berdasarkan dari indikator masing-masing variabel. Nah, indikator masing-masing variabel inilah yang kemudian dijadikan sebaran kepada kuesioner yang menjadi penelitian Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Shalom Pak dosen. Ya. Kerangka dari Bapak sih cukup bagus, namun agak sedikit ribet ya, karena mungkin kita tidak langsung praktek. Karena kalau statistika ini kan kalau tidak langsung terjun langsung, kalau cuma kerangka ini ya mungkin kita tahu kerangkanya, tapi nanti prakteknya kita jadi pusing sendiri. Nah, maksudnya sekiranya Pak dosen bisa menjelaskan ke kita prakteknya langsung. Jadi kadang-kadang kan seperti saya itu lebih langsung ke praktek begitu ya, maksudnya kita buka begini nih, judulnya begini, nah begini nih kuantitatifnya, sampelnya ini langsung, jadi langsung ke praktek sehingga
cepat untuk kita nangkap. Saya dari tadi saya coba analisa, ini aduh kok kayak susah, ada mix kuantitatif plus kualitatif, lalu ada kualitatifnya, ini maksudnya apa nih? Terus ada sampel lagi di bawah. Nah, maksudnya supaya lebih cepat mendarat begitu Pak, maksudnya supaya kita lebih paham begini nih mengukur statistikanya. Terima kasih Pak dosen, karena saya agak sedikit ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya Bapak, baik. Baik Pak Karyaman ya, Pak Karyaman. Memang Pak Karyaman, langkah-langkah ini merupakan pemahaman yang harus kita pahami terlebih dahulu. Lalu pada prakteknya adalah ya saya menjelaskannya terkait dengan langkah-langkah itu tadi Pak. Ya, seperti misalnya Bapak mau buat dulu nih. Ini Bapak mau apa nih? Bapak maunya apa ini? Penelitian ini mau melakukan apa ini? Nah, kan Bapak masih bingung ini kan, Pak. Nah, jadi langkah yang bisa Bapak lakukan ini adalah Bapak bisa membaca satu atau mengambil satu jurnal penelitian yang sudah ada. Nah, ketika Bapak melakukan penelitian yang sudah ada, nah ini langkah-langkah tahapan-tahapan seperti inilah, maka Bapak dapat melihat ini penelitian yang Bapak lakukan secara kuantitatif ini berkaitan dengan angka-angka ini, berkaitan dengan satu masalah yang diangkakan yang kemudian dapat diukur. Nah, ini kuantitatif ini satu permasalahan yang dapat diukur, seperti misalnya untuk karakter tadi. Karakter sebenarnya tidak bisa diukur, Pak. Tetapi dalam melakukan sebuah penelitian kuantitatif, ia harus diangkakan. Nah, untuk diangkakan ini, maka ada lagi, Pak, ya namanya diangkakan secara kelompok, secara individu atau tersendiri-sendiri. Dan inilah ketika melakukan diangkakan ini, maka kemudian ada seperti misalnya interval ya Pak, interval. Misalnya karakter ini ada pertanyaan diukurkan, misalnya orang yang karakter kuat misalnya Bapak ya. Karakter anak yang berkarakter indikatornya apa? Udah nggak dimakan lagi. Halo? Leti punya. Ya, bagaimana Bu? Ibu Leti punya. Iya, makanya Bapak Ibu untuk membuat penelitian penulisan tesis ini memang langkah-langkah ini harus Bapak Ibu pahami dulu. Kalau enggak bingung seperti ini. Ya, saya setuju ya seperti Pak Ikria itu bahwa kita akan lihat dulu tahap seperti ini. Nah, dengan tahapan-tahapan seperti ini, Pak, ini ketika kuantitatif ini Bapak belum memahami, kuantitatif kualitatif juga belum memahami, ini Bapak tidak akan mampu, kita siapapun kita tidak akan mampu memahami hal itu. Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini, langkah-langkah ini merupakan hal yang paling mendasar. Kemudian prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya misalnya saya akan mensimulasikan bagaimana Bapak punya tesisnya. Ini saya kesepakatan dulu ini ya, supaya bisa ini. Bapak Karyawan mungkin sudah buat bab satunya. Untuk saya Pak tahun depan untuk tahun depan, oke. Ya baik Pak, nanti paling tidak ya paling tidak Pak Karyawan, ini langkah-langkah yang harus kita pahami di dalam membuat tesis itu. Dan kuantitatif ini adalah sebuah penelitian yang dapat diukur. Artinya dia harus diangkakan. Nah, untuk diangkakan itu, maka ada langkah-langkah harus dibuatnya. Lalu kemudian ini ada kualitatif. Kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang bersifat kualitas. Artinya
suatu penelitian kualitasnya itu seperti apa, tetapi ini masih bisa dipatahkan sebenarnya, ya. Kalau kualitatif ini misalnya untuk pemahaman kita terhadap sesuatu yang kita angkat, itu kualitatif itu berbicara tentang kualitas. Contoh misalnya di dalam gereja, ya, di dalam gereja ini pengaruh pengajaran persepuluhan terhadap misalnya pengaruh pengajaran keperpuluhan terhadap dan perpuluhan dan ketaatan jemaat terhadap ajaran Kristus, misalnya di ayat berapa situ ya. Nah, di situ kemudian kalau ini artinya kan berbicara tentang pembuktian dari kualitas pemahaman jemaat akan persepuluhan itu dibuktikan dengan seberapa banyak jemaat memahami. Nah, itu ada di dalam kuantitatif dan kualitatif. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak, memang ini saya perlu memetakan apa sih statistik itu bagi ini semua. Ya, mungkin coba Pak Nil, sepertinya itu lebih bagusnya dipilah-pilah saja. Ini kan kuantitatif dan kualitatif kan itu metode penelitian yang berbeda. Maksudnya kalau kuantitatif itu dia seperti apa? Dan kuantitatif itu kan lebih kepada perhitungan statistik tadi. Jadi ini kalau kuantitatif begini yang harus kita lakukan. Beda lagi kalau mix kuantitatif dan kualitatif. Bagaimana kita mendesain sehingga muncul nanti statistika dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Demikian juga kualitatif sehingga kita tidak mencampur aduk pikiran kita, karena kan mungkin Bapak sudah paham tapi mahasiswa itu menangkapnya sulit. Nah, contohnya nih kuantitatif begini nih statistikanya, kuantitatif plus kualitatif begini, kualitatif juga begitu. Nah, kalau biasanya kan kualitatif kan tidak perhitungan gitu. Kalau menurut saya kan, maksudnya itu kan lebih kepada bagaimana kita menggali secara pustaka dan ininya. Nah, maksudnya apakah di kualitatif ini pun kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan atau apa? Lalu apa perbedaannya jika kita melakukan perhitungan di kualitatif dengan di kuantitatif? Ya, begitu Pak. Mohon maaf Pak ya. Terima kasih. Baik. Oke, ya. Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu kembali menjelaskan itu, Pak Nel tadi ada mau bicara, silakan Pak Nel. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Mungkin selama ini kita dari background yang berbeda-beda, latar belakang lulusnya dari berbeda-beda. Karena saya juga ini mendapat ilmu juga pemaparan seperti ini dulu dari dosen juga Pak. Sebelumnya Pak Dion kalau nggak salah di Pokok Anggur juga. Dia dari Nah, ternyata memang selama ini kan mungkin terkonsep kita, apalagi jurusan teologi Pak ya, yang berlatar belakang teologi, terkonsep bahwa kualitatif itu tidak bisa dipakai kuantitatif. Jadi kualitatif itu kita hanya fokus pada studi literatur. Sedangkan setelah kemarin saya mendapat pemaparan dan Bapak juga sama pemaparannya bahwa kualitatif pun bisa masuk metode kuantitatif untuk memperkuat data yang mau kita studikan. Nah, mungkin nanti ini yang mungkin nanti Bapak kasih pemaparan lebih sederhana supaya seragam Pak. Karena kemarin juga waktu saya tesis di Pokok Anggur juga itu ditanya juga Pak. Memang saya kemarin di teologi saya ambil metode kualitatif studi literatur. Tapi pas penguji tanya
ini harusnya bisa juga Pak dimasukkan metode kuantitatif biar lebih akurat data-datanya dan bisa diterima lebih luas gitu. Terima kasih Pak. Baik, ya. Baik, ya. Itu satu sharing ya yang diberikan oleh Pak Nil. Nah, kembali kepada Pak Karyaman ini, kata kualitatif ini berbicara tentang kualitas kekuatan dari objek yang ditonjolkan. Ya. Nah, itu yang namanya itu baru pada tataran teori. Tataran teori, Pak. Kualitatif berbicara tentang teori. Nah, untuk membuktikan kekuatan daripada teori itu, maka perlu ada sebuah perpaduan kolaborasi dengan kuantitatif. Artinya ada pembuktian. Seperti contoh misalnya, apakah dengan memberikan persepuluhan itu jemaat itu menjadi benar-benar melakukan di gereja tersebut misalnya. Nah, ini kan harus ada pembuktian. Jemaat paham loh tentang perpuluhan. Kalau tidak bayar perpuluhan, bagaimana tidak memberikan perpuluhan atau memberikan perpuluhan itu bagaimana? Tetapi di dalam melihat bahwa kalau kita memberikan perpuluhan itu kita diberkati, apa iya diberkati? Kita diberkati dengan memberikan perpuluhan, apa iya? Nah, ini perlu dibuktikan dengan dengan kuantitatif itu sendiri. Ya, seperti pengalaman Pak Nil Sepua itu. Memang di dalam teologi ini, terutama di bidang prodi teo ya, teologi ini lebih kepada kualitas daripada teologi itu sendiri. Ya, kalau teologi itu bisa dipatahkan secara kualitatif. Dan perkara selanjutnya ada yang mengatakan lagi, teori baru lagi, dan mengalami perkembangan. Nah, ini, tetapi kalau misalnya kuantitatif, apakah kualitas itu akan bertahan di dalam satu ajaran gereja misalnya kepada jemaat itu perlu dibuktikan. Artinya pemahaman kita kuat, ya memang baru ke dalam posisi pemahaman Pak ya ini. Nah, seperti misalnya begini, kualitatif. Saya akan ada pemandangan, saya akan tampilkan dulu ya Pak ya. Saya akan sederhanakan dulu ini ya Bapak. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Untuk bisa memahami apa itu kualitatif dan kuantitatif. Tunggu sebentar Pak ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini ya, gambar ini ya Bapak Ibu ya. Ya, saya akan mencoba memberikan gambaran Ibu apa itu kualitatif dan apa itu kuantitatif. Bapak Ibu, yang dinamakan dengan kualitatif ini sebuah pemandangan yang indah.
perpaduan warna yang harmonis. Ya, ada persawahan, ya, ada pohon, ada gunung, dan daun-daun berwarna merah. Ya, juga ada orang-orang di dalam gambar itu. Nah, ini pemahaman tentang kualitatif. Lalu bagaimana dengan kuantitatif di dalam melihat hal ini? Nah, kita akan melihat bahwa dari kuantitatifnya adalah gambar ini berukuran bujur sangkar 10 meter 10 cm kali 10 cm. Nah, harga lukisan ini 10 juta. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Dan lukisan ini dibuat di atas kanvas, digambar dengan cat minyak. Nah, ini dari sini Bapak Ibu bisa mendapat gambaran ya, apa yang dipahami dengan kuantitatif, apa yang Bapak Ibu pahami dengan kualitas. Bagaimana Pak Karyaman? Saya ulangi lagi ya. Kualitas ini gambarnya bagus, perpaduan warnanya harmonis, garis dari gambar itu sangat tegas sekali. Nah, itu kualitas. Sekarang kuantitasnya. Ini gambar berukuran dibuat di atas bingkai berukuran 10 kali 10 cm misalnya. Harga lukisan ini 10 juta. Ini digambar dengan cat minyak. Nah, demikian juga ini bisa ditangkap ya Pak ya, untuk bisa membedakan mana itu kualitatif dan kuantitatif dan perpaduan. Sekarang kita mau melihat untuk penelitian secara kuantitatif itu dapat diukur berdasarkan fakta dan data. Ya, kemudian ada validitas, valid, nggak kira-kira. Jadi kuantitatif itu tidak kira-kira 5 meter lah, tidak ada kira-kira, pasti semua. Nah, sekarang kita berbicara tentang kualitas. Nah, kualitas iman. Rupanya di dalam kualitas ini seperti misalnya kepemimpinan Kristus adalah kepemimpinan modern. Misalkan seperti itu. Gaya kepemimpinan Kristus adalah melayani. Nah, kita punya pemahaman itu. Dibuktikan dengan literatur dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya kan? Nah, kemudian dari hal-hal literatur yang lainnya. Dan melakukan satu pengamatan wawancara. Nah, untuk konteks ini misalnya Jokowi, kepemimpinannya, gaya kepemimpinan Jokowi adalah gaya kepemimpinan melayani sebagaimana yang tertulis dalam kitab apa misalnya gitu. Nah, itu sifat yang bersifat kualitas itu sendiri di dalam bagaimana sih pemimpin yang melayani itu. Ini terdapat di dalam contoh-contoh yang ada di Perjanjian Lama, ada referensi dari tokoh-tokoh rohani ada. Nah, itu yang bersifat kualitatif. Ya. Bagaimana Pak Karyaman atau mungkin Pak Ikrea ada mau memberikan tanggapan? Sebenarnya kalau masalah kualitatif dan kuantitatif saya cukup paham sedikit karena kita sudah belajar membedakan kualitatif dan kuantitatif. Apa itu kualitatif?
Kualitatif itu kan studi literatur, kuantitatif itu ya uji validasi sampel ya begitu ya. Yang saya maksud tadi adalah mungkin lebih untuk kita tangkap, untuk Bapak mungkin berikan kita contoh langsung, example, bagaimana mengukur statistika atau kasus penelitian yang telah kita teliti itu. Contohnya tadi kan lingkungan ini segala macam, bagaimana kita tahu ternyata di seperti tadi ya, peserta didik, perkembangan peserta didik karena SMA berapa tadi, SMA 2 Jakarta, begini karakternya. Jadi kita sudah paham. Karena memang kesulitan saya untuk kuantitatif itu untuk mengukur, memberikan nilai itu seperti apa dianya. Jadi kalau kualitatif kan lebih cepat. Nah, sedangkan kuantitatif ini nggak tahu rumusnya, apakah pakai rumus apa yang seperti di download tadi itu, atau ada juga perhitungan manual untuk kita lakukan atau bagaimana. Jadi kalau masalah apa itu kualitatif dan kuantitatif, saya rasa teman-teman juga cukup paham dalam hal itu. Hanya saja untuk itu bagaimana, seperti itu Pak. Lalu seperti tadi ternyata ada mix, ada percampuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Kan kualitatif kan sudah memberikan dia sebuah kesimpulan. Nah, bagaimana memix antara kuantitatif dan kualitatif sehingga ketemu, oh ternyata kita mengambil kesimpulan final bahwa karakter di sekolah SMA ini begini. Nah, jadi itu mungkin yang saya maksud tadi Pak Dosen. Terima kasih. Ya Pak Ikria, silakan. Ya Pak, menyambung pertanyaan Pak Karyaman, ya. Jadi mungkin begini Pak, kami ingin tadi Bapak misalnya kasih ilustrasi tentang pemandangan, gitu ya. Nah, kalau dari kuantitatif itu kan mengukurnya gampang, membuat kuesioner atau anketnya. Tapi untuk mengukur pemandangan itu bagus, kira-kira mungkin Pak Karyaman perlu ilustrasi atau simulasi, gimana membahasakan menjadi menilai pemandangan itu bagus. Katakanlah cara membuat anketnya gimana untuk mengkolek data supaya kita tahu bahwa nanti kesimpulannya itu memang pemandangan ini bagus. Kira-kira gitu. Nah, ini yang biasanya kesulitan di dalam mengkolek data kualitatif, kira-kira gitu, Pak. Apakah perlu kita tentukan, oh kalau bagus itu pendapatnya mereka memberikan nilai antara 80 sampai 90. Kalau sedang nilainya 70 sampai 75. Kalau jelek di bawah 50. Nah, dari angka itu dikumpulkan, baru itulah tadi yang disebut dengan mix antara kualitatif dan kuantitatif. Apakah seperti itu, Pak? Jadi yang kesulitan mungkin saya yang tangkap bahasa Pak Karyaman itu dia membuat angket atau mengkolek datanya dari kualitatif itu atau membahasakannya, kira-kira gitu Pak. Iya, itu cukup jelas sekali itu Pak Ikria. Apa yang disampaikan oleh Pak Ikria itu sudah jelas. Gimana Pak Karyaman kira-kira menangkap yang disampaikan oleh Pak? Maksud saya itu Pak, justru itu kan Pak Ikria itu kan memperjelas pertanyaan saya Pak, bukan menjawab. Ya. Baik, ya itu nanti simulasinya tidak hari ini ya. Kemarin kan tadi kan kita sudah sepakati bersama ya. Nanti ada kasus, Bapak Ibu punya tesis, silakan kirim ke saya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, dari situ akan secara komprehensif apabila Bapak Ibu memilah dari diskusi atau simulasi itu, maka akan dapat itu ya. Nah, cuma yang jadi kekhawatiran saya ini secara pemahaman ini saya perlu kesepakatan dulu nih supaya nanti tidak nanti yang nggak ngerti pura-pura ngerti gitu ya, nanti bisa bahaya sekali ya, karena kan biar bagaimana seorang S2 ini nantinya kan dia mampu ya, tadi yang kompetensi yang tadi saya sampaikan, saya berharap punya kemampuan menganalisa tadi itu. Jangan sampai nanti, oh iya begitu ya, iya,
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu tanya lagi, siapa dosen S2 statistik? Pak Denny. Nah, kalau misalnya temu ini, oh ini Pak Denny statistik di Koko Angur S2 ya? Iya. Oh, pantes, saya langsung tutup muka. Jadi mungkin ini yang saya perlu mengetahui dulu ini, memetakan, melakukan pemetaan begitu ya, melakukan pemetaan terhadap Bapak Ibu. Besok ya saya akan kirim kuis untuk memahami atau memetakan sampai sejauh mana Bapak Ibu mengenai statistik ini. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Ya, setuju Pak. Setuju ya. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Karyaman itu krusial sekali Pak, karena ini yang menentukan datanya yang akan diolah di dalam SPSS. Jadi kalau kita mengkolek datanya sudah bingung, nggak tahu atau salah ya SPSS-nya nggak berguna Pak, kira-kira gitu. Iya. Ini yang ngajar disalahkan Pak. Ya. Yang ngajar nanti dikalungkan batu kilangan dilempar ke laut Pak. Nah, ini bahaya sekali. Ya, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ini Pak ada campur aduk di dalam sebuah karya ilmiah Pak. Dia pikir dia kualitatif, ternyata kuantitatif karena kan tidak paham. Ya betul. Ya, saya sering menjumpai seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya bersyukur ini ya. Nanti saya akan tahu, saya akan kirim lewat, nanti saya akan kirim linknya, Bapak Ibu silakan mengisi link tersebut. Dan jangan lupa Bapak Ibu nonton video itu Bapak Ibu yang saya kirim, ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya bekal di dalam diskusi kita. Ya, tadi saya mencoba untuk langsung to the point, ternyata ada seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi Pak Ikrea sudah sepakat. Nah, lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain? Apakah perlu ya saya memberikan kuesioner, kuis untuk mengetahui sampai sejauh mana Bapak Ibu memahami statistik ini? Setuju ya Bapak Ibu? Mungkin juga bisa dibikin metode kasus, Pak. Teman-teman yang sudah menyusun atau yang baru menyusun, kira-kira gimana? Apakah penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif? Nanti bisa kita bedah atau kita diskusikan, kira-kira gitu, Pak. Ya, jadi yang untuk yang untuk yang PAK itu harus kuantitatif totok. Tulen. Nah, kalau yang teologi ya monggo kalau mau kuantitatif, kalau mau kualitatif juga nggak apa-apa. Ya, karena ini mata kuliah statistik ini adalah pembekalan, tapi saya sih berharap ya teologi ini bisa juga untuk senang juga gitu ya. Penasaran juga untuk kuantitatif juga. Jangan sampai nanti, wah jemaat saya imannya luar biasa, diberkati, tapi kehidupan sehari-hari kok gimana ini? Gembala sidang bilang ini, tapi jemaatnya sami mawon dengan dunia lain. Nah ini perlu dilakukan satu penelitian secara kuantitatif. Dan sehingga dengan penelitian itu kita memberikan kontribusi kepada gembala sidang tersebut untuk pembinaan warga gereja itu sendiri. Ya, kalau misalnya ini PWG ya Bapak Ibu, pembinaan warga gereja itu bisa. Teologi praktis ini. Ya, kalau sistematika atau itu biblika ya harus kualitatif, tidak kuantitatif. Tapi kalau teologi praktika itu harus kuantitatif. Kalau bisa diharapkan kuantitatif. Saya berharap nanti di S2 ini pakarnya statistik ya.
apalagi Bu Esther sebagai guru di sekolah harus ada PTK. Kalau sertifikasi guru seharusnya ada penelitian setiap semester satu penelitian, dan dosen juga harus membuat penelitian juga. Apalagi di dalam pelayanan seperti yang dilakukan oleh Pak Rulan Letedara, perlu juga itu kuantitatif untuk bisa memahami satu struktur organisasi di dalam mencapai goal itu sudah sampai di mana. Nah, ini perlu juga kuantitatif agar dibuat sesuatu yang ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah mau hampir 8:30. Ada pertanyaan silakan kita diskusi. Ya Bapak Ibu, apalagi yang menonton videonya kira-kira bagaimana? Ada yang mau dipertanyakan? Saya pastikan besok asalkan Bapak Ibu silakan mengirim, nanti saya akan memilih bagaimana mengeksekusikan. Ya Bapak Ibu. Ya, silakan yang lain, Ibu-ibu. Pak, untuk program SPSS-nya itu Bapak kasih linknya atau kita harus cari sendiri atau gimana? Apa, ulangi Pak, ulangi. Untuk software SPSS-nya itu, apakah Bapak akan kasih referensi linknya untuk di-download atau kita hanya cari sendiri, gitu, install sendiri? Oh iya, ada nanti saya buatkan itu supaya lebih memudahkan juga ya. Ya Bapak bisa juga dari referensi yang sudah ada bisa juga, tetapi jarang sekali untuk membahas apa yang menjadi to the point penelitian kita. Nanti saya akan buatkan itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya untuk pengolahan data itu saya buatkan video, Bapak Ibu dapat belajar mandiri. Lalu di pertemuan ini kita diskusi aja mengenai Pak ini bagaimana itu dari tesis itu. Nanti di video-video yang saya kirimkan itu akan langsung ke masalah pokok permasalahan, misalnya mencari regresi, validasi bagaimana. Itu langsung to the point ke situ. Kira-kira begitu Pak. Kalau di umum ya mungkin umum nanti Bapak akan kesulitan sekali untuk dikaitkan dengan tesis yang Bapak Ibu sedang buat. Nah, insya Allah Bapak Ibu. Ya. Ini siap, saya ada. Ya silakan Pak Karyaman. Silakan. Siap Pak, setuju Pak, setuju Pak. Bapak Ibu juga bisa, saya ada video di YouTube Denny Jakirsa, itu ada beberapa contoh video tentang statistik yang saya sudah buat, ya Bapak Ibu. YouTube Denny Jakirsa itu Bapak Ibu bisa lihat di situ, bisa ambil. Tapi ini yang akan saya kirimkan ini, maka saya akan membuat yang terbaru sesuai dengan masalah yang penulisan tesis Bapak Ibu. Ya. Dan saya memang berharap di samping itu juga materi yang akan saya sampaikan itu juga Bapak Ibu akan pelajari. Saya akan kirim besok. Ini pertemuan besok itu kita belum sempat bicara ini ya untuk pertemuan ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba sharekan perkuliahan kita. Ya.
Ini pertemuan pertama ini adalah kontrak pelajar. Kita belum masuk kepada konsep dasar ini ya Bapak Ibu. Konsep dasar ini saya sudah ada sampaikan di dalam video Bapak Ibu. Di video itu saya sudah sampaikan, dan di e-book yang saya kirim di WA Group itu ada materi konsep dasar yang e-book itu yang saya buat. Lalu minggu depan ada penyajian data dan pengukuran gejala pusat dan variabilitas. Dan ini akan saya kirim dalam minggu ini, Bapak Ibu. Kemudian juga penyajian datanya juga saya akan kirim dalam bentuk presentasi langsung ya Bapak Ibu. Langsung saya bagaimana melakukan penyajian data. Itu langsung dari SPSS, nanti videonya saya kirimkan. Namun materi secara teori Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu membaca bab 2 dan bab 3 untuk materi minggu depan Bapak Ibu. Dan kita akan membahas hal ini. Di mana Pak? Di e-book ya Pak? Ya, e-book saya sudah kirim. Ya, itu pertemuan untuk minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu bisa membaca ini, dan saya akan kirim video terkait dengan ini, penyajian data dan ukuran gejala pusat dan variabilitas. Apa yang dimaksud dengan ini semua? Itu saya akan kirimkan Bapak Ibu. Dan begitu selanjutnya untuk bahan minggu depan akan saya kirimkan hari ini. Begitu lagi minggu depan hari ini. Begitu ya Bapak Ibu, saya berharap ini dapat dikuasai materi ini. Namun di dalam pertemuan ini mungkin akan menyinggung secara sepintas dulu saja. Kemudian kita masuk di dalam simulasi untuk tesis yang Bapak Ibu akan kirim, nanti saya akan pilih yang akan dijadikan sebagai bahan simulasi kita. Saya berharap sudah dikirim lewat alamat email yang saya berikan tadi. Nah, lalu pertemuan ketiga, kita akan melihat bagaimana mengolah atau seperti yang tadi dibilang sama Pak Karyaman itu ya, sampelnya itu, populasi dan sampel itu seperti apa. Lalu kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, dari masing-masing variabel itu, bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis. Dan pertemuan yang keempat, kita mengadakan pengujian persyaratan analisis dan uji T satu sampel. Ini yang akan pada jumpai di pertemuan keempat. Kemudian pada pertemuan kelima, uji T sampel, table ya, T ini table, sampel, sampel, lalu ANOVA, analisis variansi. Dan pertemuan ke-6, analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi ganda dan parsial. Nanti akan ada contoh-contohnya itu Bapak Ibu. Kemudian analisis korelasi regresi dan instrumen penelitian. Nah, jadi inilah materi-materi yang akan kita pelajari dalam 7 kali pertemuan Bapak Ibu. Secara ini e-booknya saya sudah buat ya, bab ini penyajian data bab 2, ukuran gejala pusat dan variabel bab 3. Dan minggu depan saya akan kirimkan ini ya, minggu ini saya akan kirimkan ini semua materi agar Bapak Ibu dapat mempelajari secara mandiri di rumah. Kemudian di dalam pertemuan tatap secara online ini kita mendiskusikan atau mensimulasikan bahan tesis yang Bapak Ibu miliki. Jadi kita sudah sepakat ya Bapak Ibu, kontrak pelajarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tugas yang dari saya sederhana kok, nanti akan ada seperti pas di pertemuan itu. Hari ini saya meminta Bapak Ibu untuk baca LTM tadi ya, apa diskusi kita ini ya,
rangkaiannya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. 2 lembar saja Bapak Ibu. Ukur font urutnya adalah 12, Times New Roman 1,15, margin kiri 3, margin kanan 2, atas 3, bawah 2. 2 halaman. Kira-kira seperti itu. Minggu depan itu maksudnya nanti kalau sudah dikirim lewat email. Jadi rangkaian diskusi kita terkait dengan materi langsung ya Bapak Ibu, hal itu bisa disampaikan. Ya, untuk materi pertama konsep statistik Bapak Ibu dapat ikuti lewat video yang sudah saya kirimkan. Ya. Silakan Bu, ada yang ingin disampaikan? Kita sudah sampai 8:30, di Papua sudah 10:30 ya. Begadang Pak Rulan. Aman. Ngopi Pak, Ya. ngopi. Ya. Izin Pak, untuk emailnya tadi Pak boleh ditampilkan lagi? Gimana Pak Nia? Email Bapak tadi izin Oh, boleh kirim. ditampilkan lagi Pak? Ya saya Grup ini aja, Pak. Di grup aja. di chat aja ya, chat aja ya. Dikirim di grup aja Pak, Oh, kalau bisa. kirim di grup ya. Oke, baik, saya kirim di grup. Buat di grup aja Pak. Pak, jadi keputusan tugas tadi gimana Pak? Masih yang 2 atau Ya, apa? Bilang kita untuk mesti itu berarti hari ini, ke depan. ya, hari ini tetap dikerjakan LTM-nya saja Pak. Ya, Oke. Bapak bisa kirim paling lambat minggu depan sudah ini ya sampai Pak. Tadi ukurannya bisa dibilang Pak, saya belum catat. Atau di Kasus saja Pak tugasnya Pak. Di grup boleh Pak. Ya. Saya kirim di grup ya. Pak Denny udah saya kirim. Mungkin tugasnya aja Pak. Rincian tugasnya ya Pak ya. Bukan keputusannya tadi kan, tadi usul dari awal tuh berapa, tapi kan belum ada keputusan nih Pak, usulan teman-teman tadi. Ya, ini untuk ini Pak, untuk hari ini saja ya, hari ini saja tugasnya adalah menulis rangkaian diskusi kita 2 halaman itu sudah, selebihnya nanti di pertemuan terakhir. Lalu dalam 1-2 hari ini saya akan memberikan kuis sampai sejauh mana pemahaman tentang statistik agar di dalam penyampaian materi ini saya bisa menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu yang ada. Ya, bagaimana? Ini saya sudah kirim Pak Nil di mana? Di grup ya. Alamat email saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk ukuran tadi Baik. Pak, tadi mungkin bisa diulang Pak, atau Bapak tulis di grup atau Bapak bacakan ulang. Oh, tugas-tugasnya Bu ya. Tadi, Pak. Ya, nanti saya kirim lewat ini aja, grup Bu. Ya, baik Pak, baik. Ya, baik. Ya, sampai di sini terkait dengan ini mungkin ada yang mau ini, kalau tidak kita akan akhiri pertemuan pertama kita ini. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih buat respon Bapak Ibu terhadap perkuliahan di dalam pertemuan pertama ini. Dan kiranya di minggu depan kita akan lebih proaktif lagi di dalam mendiskusikan terkait dengan tesis yang akan saya terima dan saya akan simulasikan kepada Bapak Ibu. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, dalam nama Tuhan, untuk pertemuan kami pada malam hari ini,
Kami bersyukur Bapak, interaksi yang terjadi boleh mempertajam pemahaman kami tentang statistik dan analisa data. Sekali lagi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan tidur. Kiranya di dalam tidur kami Bapak, kami boleh menikmati hingga pada besok hari dengan energi yang baru Bapak. Kiranya untuk semua yang turut aktif di dalam pembelajaran ini Bapak, Engkau memberikan kemampuan untuk menangkap, memahami semua yang disampaikan pada pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Selamat malam semuanya. Malam, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu hari Jumat Bapak Ibu. Yo. Bulan COVID-19, Pak. Semangat Namboro. Yo. Dimatikan rekamannya Pak Nia. Apa Bu? Dimatikan rekamannya.